Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sarul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ya, Sarul? alhamdulillah baik-baik saja. Ya, kami akan melakukan tugas supervisi di kelas Bapak Sarul. Tetapi sebelumnya kami ingin melakukan pra-observasi kelas terlebih dahulu. Baik Pak Sarul, kira-kira materi apa yang akan Pak Sarul akan ajarkan? Ya, baik. Jadi sebentar insyaallah kami akan mengadakan materi pada hari ini, yaitu al-bayanatul syakhsiyah atau identitas diri. Oh iya. Jadi Pak Sarul akan memberikan materi tentang al-bayanatus syakhsiyah. Baik, untuk tujuan pembelajarannya sendiri Pak Sarul, kira-kira apa yang ingin dicapai? Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kami capai ada dua Pak. Yang pertama, siswa dapat menerjemahkan tentang perkenalan diri atau identitas diri. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan jamak muannas dengan jamak muzakkar. Oh iya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ada dua Pak Sarul ya. Pertama, siswa mampu menerjemahkan, yang kedua mampu mengidentifikasi jamak muzakkar dan jamak muannas. Untuk aspek pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira apa yang ingin dicapai Pak Sarul setelah tujuan ini? Iya, jadi ada dua aspek Pak. Yang pertama aspek pengetahuan, yaitu siswa dapat menerjemahkan percakapan mengenai identitas diri. Kemudian yang kedua aspek keterampilan, itu siswa dapat menyelesaikan soal-soal mengenai identitas diri. Jadi dua aspek Pak. Oh ya, jadi terkait dengan pengetahuan dan keterampilannya Pak Sarul ya? Iya. Ya, jadi selanjutnya kira-kira strategi apa yang dipersiapkan Pak Sarul untuk materi al-bayanatus syakhsiyah ini? Jadi strategi yang kami persiapkan itu Pak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan pelajar siswa yang integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut PBL, Problem Based Learning, dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh iya, luar biasa sekali Pak Sarul ini. Jadi memang murid-murid kita ini sangat membutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya, karena ini mencakup bagaimana siswa kita di kelas nantinya. Ya. Selanjutnya kira-kira media apa yang Pak Sarul akan siapkan nanti? Jadi mengenai tentang media, berbagai teks bacaan tentang percakapan identitas diri atau LKPD. Jadi medianya akan diberikan LKPD Pak ya, untuk menjawab tujuan pembelajaran yang disebutkan tadi. Terakhir, kira-kira kapan Pak ya bisa saya melakukan observasi langsung di kelas? Ya, insyaallah sebentar Pak, jam 7.08 kami akan masuk di kelas 11.3. Alhamdulillah. Oke, siap. Karena sebentar jam 7.08 waktu duhur juga sudah mau masuk. Jadi saya kira cukup Pak Sarul. Sebentar insyaallah kita ketemu di kelas untuk saya mengamati langsung bagaimana materi yang al-bayanatus syakhsiyah ini serta item-item yang Pak Sarul tadi sudah jelaskan. Terima kasih banyak ya Pak Sarul. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai minggu lalu, yaitu membaca teks sederhana dengan benar. Kita sudah mengartikan teks itu. Jadi setelah kita
menerjemahkan teks itu, maka ada soal-soal yang ingin kita kerjakan. Oh, pertanyaan dari soal sebelumnya, dari sebelumnya. Iya. Jadi yang kemarin itu kan anak Afif, saya adalah Afif. Sekarang ada di lanjutannya ada 10 soal yang harus kita akan selesaikan. Jadi yang gagal. Jadi oke. Nomor 2. Min aina Afif? Dari mana Afif? Jadi di sini ada yang mau saya tanyakan antara Indonesia dengan Indonesia. Mungkin ada di antara kalian, anak-anakku sekalian, yang bisa menjawab antara A, B, perbedaannya. Silakan, siapa? Ya, Muhammad Dafar. Ya. Kalau Indonesia artinya berasal dari Indonesia, sedangkan Indonesia artinya berkeluarga negara Indonesia. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Sarul. Jadi setelah kita melakukan percakapan pra observasi, kemudian lanjut dengan observasi langsung di kelas. Sekarang Pak Sarul, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Sarul, kira-kira bagaimana perasaan Pak Sarul setelah tadi melaksanakan kegiatan observasi kelas? Ya, merasa agak tegang Pak, karena tidak seperti biasanya. Namun, ya Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar dengan baik. Iya, Alhamdulillah ya. Memang Pak Sarul, kalau kita berbicara tentang observasi ya pasti ada perasaan agak gugup atau tegang. Tapi saya lihat tadi Pak Sarul sudah sangat menguasai kelas. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kira-kira Pak Sarul bisa diceritakan kembali area mana yang ingin dikembangkan di dalam kelas tadi? Ya, jadi ada 2 aspek Pak. Yang pertama aspek pengetahuan. Iya. Jadi siswa itu dapat menerjemahkan percakapan tentang identitas diri. Jadi kami akan memberikan sebuah percakapan kepada siswa untuk diterjemahkan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan, itu siswa dapat menyelesaikan soal-soal tentang mengenai identitas diri. Nah, jadi kami akan memberikan soal kepada siswa untuk dikerja, kemudian bisa di situ dibedakan antara yang mana termasuk muannas dan yang mana termasuk muzakkar. Karena itu kan beda-beda tipis Pak. Iya, luar biasa Pak Sarul ya. Jadi bagaimana kira-kira pendapat Pak Sarul? Apakah pembelajaran tadi ini sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Ya, Alhamdulillah Pak. Tapi masih ada beberapa orang yang belum. Maksudnya belum berjalan dengan baik Pak ya? Iya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab dari adanya yang belum berjalan dengan lancar tadi Pak? Ya, penyebabnya itu karena membaca saja teks masih terbata-bata dan ragu karena kurang lancar mengaji. Kendalanya Pak. Bagaimana kira-kira Pak Sarul bisa mengatasi kendala tersebut? Ya, saya pikir Pak Sarul bisa memberikan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi tadi di kelas. Ya, jadi ada beberapa siswa yang kurang lancar mengaji dan mungkin pembagian kelompok bisa lebih tepat lagi, yaitu membagi siswa dengan gaya belajar visual, auditor, atau kinestetik. Jadi kita akan membedakan, nanti akan dibuatkan kelompok yang mana yang tidak tahu mengaji, yang mana yang kurang lancar dan mana yang lancar sekali. Saya kira begitu Pak. Luar biasa sekali Pak Sarul ini ya.
Jadi terkait dengan solusi yang diberikan, saya pikir itu sangat penting bagaimana membagi siswa yang berdiferensiasi, bagaimana kita tetap bersama di kelas itu. Saya pikir pasti banyak ragam siswa baik itu dari SMP maupun MTS. Ya, terima kasih Pak Sarul atas jawaban-jawabannya. Semoga harapan dari Pak Sarul ini bisa dapat terrealisasi dengan baik. Paling terakhir sekali, bagaimana langkah-langkah atau solusi yang Pak Sarul tadi bisa diterapkan? Apakah Pak Sarul akan bekerja sendiri ataukah Pak Sarul ingin berkolaborasi dengan rekan lain atau menanyakan terlebih dahulu kepada kepala sekolah atau bagaimana Pak Sarul? Ya, terima kasih Pak. Jadi langkah yang akan kami ambil itu Pak, pertama kami akan berkolaborasi dengan sesama guru bahasa Arab. Kemudian setelah berkolaborasi dengan sesama guru bahasa Arab, kami akan ke kepala sekolah untuk mencari waktu kapan kita bisa mengumpulkan orang-orang yang tidak tak mengaji, yang kurang lancar, kemudian yang lancar sekali, supaya nanti pada saat pembelajaran bahasa Arab berlangsung itu mudah. Pada saat disuruh membaca, insya Allah kan kira-kira bisa dibaca dan bisa diartikan nanti. Nah, terima kasih Pak Sarul, luar biasa sekali jawaban-jawaban Pak Sarul ini. Semoga harapan Pak Sarul ini bisa tercapai dengan baik, dan saya pikir kolaborasi memang sangat dibutuhkan untuk bagaimana melihat siswa kita lebih aktif lagi di dalam kelas. Saya kira cukup sampai di sini Pak Sarul. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah observasi akademik yang supervisi akademik di kelas tadi sudah berjalan dengan lancar dan baik. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya pikir cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.